Pemerintahan Pak Prabowo Subianto tampaknya masih belum bisa melakukan sebuah kebijakan yang betul-betul fix sebelum diumumkan. Ada beberapa yang saya soroti dari pemerintahan ini. Pertama, terkait dengan subsidi BBM dan penerapan pajak PPN yang tadinya akan naik dari 11% menjadi 12%. Saya melihat dua kebijakan ini seperti seolah-olah coba-coba, ya. Padahal memang kebijakan ini sangat penting untuk menopang perekonomian nasional, untuk mengurangi beban negara, mengurangi beban yang muncul akibat dari kesalahan-kesalahan masa lalu negara kita yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya meskipun hutang bertumpuk-tumpuk dan sangat luar biasa. Era Jokowi, penambahan hutang kita sangat tinggi luar biasa, lebih dari 6.000 triliun Jokowi berhutang, tetapi faktanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa 25% anak-anak kita setiap pagi sekolah lapar tidak sarapan dan sehari-harinya menderita. Ini adalah kemiskinan yang nyata yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto setelah Jokowi memimpin 10 tahun dengan segala macam cerita kesuksesannya. Jadi dua hal yang saya lihat. Dua hal, soal PPN dan soal subsidi BBM. Dua hal ini adalah dua kebijakan yang menjadi beban politik terhadap pemerintahan Pak Prabowo yang diakibatkan kebijakan yang bobrok dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Saya melihat begini, terkait dengan PPN. PPN ini sejak awal sudah ramai dibicarakan bahwa akan naik dari 11% menjadi 12%. Setelah terjadi penolakan dari masyarakat, pemerintah mengkaji ulang, meramu sistem yang baru lagi, kebijakan baru, dan akhirnya kemarin diputuskan bahwa PPN 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah. Nah, tinggal sekarang masyarakat diedukasi yang masuk kategori barang mewah itu apa saja. Jangan sampai nanti juga bawang yang mahal dimasuk kategorikan barang mewah. Jangan sampai juga nanti orang beli hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok karena mahal dikategorikan barang mewah. Karena standar barang mewah ini bagi kita, masyarakat ini masih sangat tidak jelas. Bagi banyak orang, beli sepeda pun itu barang mewah. Beli motor barang mewah, beli mobil barang mewah. Beli bahan-bahan baju tertentu barang mewah. Nah, ini harus diklasifikasikan segera supaya tidak menjadi membuat kerancuan di tengah masyarakat kita. Dan maju mundurnya kebijakan ini tentu akan berdampak pada kuatnya perekonomian kita, kuatnya nilai tahan rupiah kita di perdagangan pasar global. Jangan sampai karena kebijakan-kebijakan yang tidak kunjung fix, maka berdampak kepada daya tukar rupiah kita terhadap mata uang asing. Itu yang pertama. Yang kedua, soal subsidi BBM. Penerapan subsidi BBM ini saya lihat juga pemerintah masih gamang, tidak bisa memutuskan secara fix garis apa yang harus ditempuh. Bahkan apa yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia soal subsidi BBM, saya melihat terlalu gamang. Bahlil tidak fokus kepada penyelesaian masalah, tetapi fokus bagaimana membagi-bagi subsidi ini supaya semuanya kebagian, tetapi sedikit-sedikit, tanpa melihat unsur keadilan di sana. Itu yang harus diperbaiki dalam mengambil kebijakan ini. Faktor keadilan jangan ditinggalkan dalam meramu kebijakan soal subsidi BBM. Pertama, terkait dengan ojol, Bahlil menyatakan akan dikeluarkan dari penerima subsidi BBM dan tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Terjadi penolakan, akhirnya direvisi lagi, dan ini membuat sebuah ketidakpastian di tengah masyarakat, dan tentu global akan melihat kita tidak jelas. Ini sebetulnya kita mau apa? Apakah negara ini negara coba-coba? Tidak seperti itu harusnya. Terkait dengan subsidi BBM, salah satu yang harus dipertimbangkan di situ adalah unsur keadilannya. Jangan pengusaha besar, bisnis besar dapat subsidi BBM, tetapi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai ojek online itu tidak dapat subsidi. Banyak perusahaan besar sekarang, perusahaan angkutan yang menikmati subsidi BBM, padahal mereka itu kan konglomerat yang berbisnis. Nah, di sini adalah salah satu clue. Keadilan itu harus menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang boleh mendapat subsidi BBM, siapa yang tidak boleh. Jadi jangan sistemnya coba-coba, diramu yang benar, dianalisis yang baik, supaya keputusan itu ketika di launching ke publik, publik tidak menolak tetapi menerima. Jadi dua hal ini harus menjadi pelajaran ke depan bagi pemerintahan kabinet Pak Prabowo Subianto. Hati-hati menyampaikan rencana kebijakan kepada publik sebelum diputuskan, sebelum dibahas, sebelum dianalisis secara baik dan benar oleh kabinet pemerintahan ini. Kasihan rakyat kalau serba hidup di tengah ketidakpastian dan berada di dalam ancaman sebuah atmosfer
masyarakat kita yang terombang-ambing, apakah akan naik, apakah akan turun, oh saya harus apa, saya harus bagaimana. Kasihan rakyat kita. Segala sesuatu, apalagi ini masih awal pemerintahan, harus fix, harus clear, baru umumkan ke publik supaya tidak terjadi masalah di tengah masyarakat kita. Ini adalah harapan saya, dan saya menyampaikan ini supaya kita semua masyarakat memahami apa yang menjadi kendala-kendala yang harus kita kawal bagi pemerintahan ini. Jangan sampai pemerintah bekerja seenaknya, kemudian rakyat yang menjadi korban. Ini harus menjadi fokus kita. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.